Bayangin, kamu baru aja jual perusahaan seharga 480 juta dolar. Di tahun 1901, angka segitu bukan cuma besar, tapi mustahil dibayangkan. Cukup buat menjadikanmu salah satu orang terkaya di planet ini. Kamu mau ngapain dengan uang sebanyak itu? Beli istana di mana-mana? Foya-foya 7 turunan? Pria ini, Andrew Carnegie, bisa melakukan itu semua. Tapi yang dia lakukan selanjutnya justru bikin dunia gempar dan menggoyahkan prinsip-prinsip kapitalisme saat itu. Dia nggak foya-foya, malah sebaliknya. Setelah jadi raja baja yang reputasinya kadang dianggap kejam, dia menyumbangkan hampir seluruh hartanya. Ini adalah kisah epik tentang seorang imigran miskin dari Skotlandia yang mengubah dunia. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Pertama, dengan baja. Dan kedua, dengan kemanusiaan. Kisah ini nggak dimulai dari kemewahan atau ruang rapat para bankir. Kisah ini lahir di sebuah kamar sempit di Dunfermline, Skotlandia, tahun 1835. Andrew Carnegie lahir di keluarga yang miskinnya minta ampun. Ayahnya, seorang penenun hebat, mendadak jadi pengangguran. Tenaganya sudah tidak lagi dibutuhkan, digilas oleh mesin-mesin uap revolusi industri. Keluarga Carnegie terlempar ke jurang kemiskinan. Saking miskinnya, Andrew kecil kadang harus tidur lebih cepat cuma buat lupa sama rasa lapar. Harapan di Skotlandia seakan sudah padam. Dengan sisa keberanian dan uang pinjaman, keluarga Carnegie nekat menyeberangi Samudra Atlantik menuju Amerika pada tahun 1848, Tanah Harapan. Tapi hidup nggak langsung jadi mudah. Mereka tiba di Pennsylvania tanpa uang sepeser pun. Di usia 13 tahun, saat anak-anak lain harusnya bermain, Andrew sudah harus jadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan pertamanya, bobin boy di pabrik kapas yang kotor dan berisik. Selama 12 jam sehari, 6 hari seminggu, dia banting tulang. Gajinya berapa? Cuma $1,20 per minggu. Angka yang bahkan saat itu sangat kecil. Siapa sangka, anak kurus yang tiap hari menghirup debu kapas ini suatu hari nanti akan membangun gedung-gedung pencakar langit. Di tengah lelah dan lapar, ada satu hal yang membara di dalam diri Carnegie. Obsesi untuk keluar dari kemiskinan dan keyakinan buta bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan. Dia mungkin nggak punya waktu untuk sekolah, tapi dia melahap buku apapun yang bisa dia temukan. Tapi roda nasib itu berputar. Bagi Carnegie, titik baliknya datang dari pekerjaan sebagai pengantar pesan telegraf. Kelihatannya sepele, tapi bagi Carnegie, ini adalah jendela menuju dunia. Dia nggak cuma mengantar pesan. Dia hafal wajah-wajah orang penting di Pittsburgh, dia pelajari cara mereka bicara, dan yang terpenting, dia belajar mengoperasikan mesin telegraf sampai jago. Bakat ini menarik perhatian Thomas Ascott, seorang pejabat tinggi di perusahaan kereta api Pennsylvania. Scott melihat ada jenius dan ambisi yang luar biasa di mata anak muda ini. Dia mengangkat Carnegie jadi asisten pribadinya. Di bawah bimbingan Scott, Carnegie belajar seluk-beluk bisnis, manajemen, dan investasi. Suatu hari, Scott memberinya kesempatan emas, membeli saham di Adams Express Company seharga $500. Carnegie jelas nggak punya uang sebanyak itu. Ibunya sampai harus menggadaikan rumah satu-satunya. Itu pertaruhan yang sangat besar. Tapi pertaruhan itu terbayar. Carnegie menerima dividennya pertama, sebuah cek senilai $10. Saat itulah matanya terbuka. Oh, jadi begini cara uang bekerja untuk kita. Sejak saat itu nggak ada kata berhenti. Setiap sen yang dia dapat, dia putar lagi ke bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kereta api, jembatan, gerbong tidur, dan lokomotif. Dia hidup super hemat, tapi super berani dalam berinvestasi. Dia tahu kereta api adalah urat nadi Amerika yang sedang tumbuh. Carnegie punya satu kelebihan. Dia bisa melihat masa depan. Saat Perang Saudara berakhir dan Amerika masuk era rekonstruksi, dia melihat masa depan itu enggak lagi terbuat dari kayu, tapi dari baja. Dalam perjalanannya ke Inggris,
Dia melihat proses Bessemer, sebuah teknologi revolusioner yang bisa mengubah besi menjadi baja dengan cepat dan murah. Saat pengusaha lain masih ragu, Carnegie mempertaruhkan segalanya. Dia kembali ke Pittsburgh dan membangun pabrik baja termegah yang pernah ada. Disinilah kejeniusan bisnis Carnegie bersinar. Dia nggak cuma bikin baja, dia menciptakan sistem integrasi vertikal. Gampangnya gini, kalau mau jualan kopi, kamu nggak cuma punya kedainya, tapi kamu juga punya kebun kopinya, pabrik roastingnya, sampai pabrik cangkirnya. Itulah yang Carnegie lakukan. Dia beli tambang biji besi, tambang batu bara, kapal pengangkut, dan jalur kereta apinya sekaligus. Dengan menguasai semuanya, dia bisa menekan biaya produksi sampai ke level yang mustahil disaingi. Satu persatu kompetitornya tumbang. Carnegie Steel Company tumbuh jadi raksasa industri. Produksinya bahkan menyaingi seluruh industri baja di Inggris. Andrew Carnegie, si anak miskin dari Skotlandia, kini resmi menjadi Raja Baja Amerika. Nah, cerita-cerita soal visi gila dan strategi cerdas kayak gini yang selalu kami angkat. Kalau kamu suka dengan konten semacam ini, pastikan sudah menekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tahun 1890-an, Carnegie Steel adalah perusahaan industri paling menguntungkan di dunia. Andrew Carnegie ada di puncak segalanya. Tapi, di puncak kejayaannya, ada satu noda hitam yang selamanya mencoreng namanya. Peristiwa itu dikenal sebagai pemogokan Homestead tahun 1892. Para pekerja di pabrik Homestead menuntut upah yang lebih baik. Negosiasi buntu. Carnegie, yang waktu itu lagi liburan di kastelnya di Skotlandia, menyerahkan masalah ini ke tangan kanannya yang terkenal bengis, Henry Clay Frick. Frick mengambil tindakan ekstrim. Dia pecat semua pekerja dan membangun pagar kawat berduri di sekeliling pabrik. Puncaknya, Frick menyewa 300 detektif swasta Pinkerton untuk mengamankan pabrik. Kedatangan mereka disambut ribuan pekerja yang marah. Pertempuran pecah. Tembakan dilepaskan dari kedua sisi, menewaskan beberapa agen dan pekerja. Peristiwa ini jadi salah satu konflik buruh paling berdarah dalam sejarah Amerika. Meskipun Carnegie ribuan mil jauhnya, banyak yang menyalahkan dia. Citranya sebagai sahabat para pekerja hancur. Sang Raja Baja telah membangun kerajaannya, tapi dengan biaya kemanusiaan yang sangat mahal. Tahun 1901, di usia 65, Carnegie melakukan hal yang gak pernah diduga siapapun. Dia menjual Carnegie Steel Company ke sebuah konsorsium yang dipimpin bankir legendaris J.P. Morgan. Nilai transaksinya $480 juta. Angka ini menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Dia sudah mencapai segalanya. Dia sudah memenangkan permainan kapitalisme. Tapi disinilah plot twist terbesar dalam hidupnya terjadi. Andrew Carnegie gak menginginkan uang itu untuk dirinya sendiri. Jauh sebelumnya, tahun 1889, dia pernah menulis esai yang berjudul The Gospel of Wealth atau Injil Kekayaan. Di situ, dia menuangkan filosofi radikal yang bikin para orang kaya saat itu syok. Menurutnya, orang boleh saja jadi super kaya, tapi dengan satu syarat. Kelebihan hartanya harus dikembalikan ke masyarakat selagi dia masih hidup. Dia menulis kalimatnya yang paling terkenal. The man who dies rich, dies disgraced. Orang yang mati dalam keadaan kaya, mati dalam kehinaan. Baginya, kekayaan bukanlah untuk pamer, tapi amanah suci untuk memajukan peradaban. Menjual perusahaannya bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari misi hidupnya yang sesungguhnya. Sisa hidupnya, 18 tahun, didedikasikan Carnegie untuk satu misi, membagikan hartanya. Tapi bukan asal bagi-bagi. Dia berinvestasi pada masyarakat,
fokus pada hal-hal yang bisa membantu orang lain memperbaiki nasibnya sendiri. Dia memulai proyek amal dengan skala yang belum pernah ada. Dia menyumbangkan lebih dari 350 juta dolar, hampir 90% dari kekayaannya. Uang itu dia pakai untuk mendirikan lebih dari 2.500 perpustakaan umum gratis di seluruh Amerika, Inggris, dan negara lain. Dia percaya akses gratis ke buku adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan, tangga yang pernah dia naiki sendiri. Warisan kemanusiaannya nggak berhenti di situ. Dia mendirikan institusi kelas dunia yang namanya masih bergema sampai hari ini. Carnegie Corporation of New York, sebuah yayasan amal raksasa, Carnegie Endowment for International Peace yang didedikasikan untuk perdamaian dunia, dan tentu saja Carnegie Mellon University, salah satu universitas riset terbaik di dunia. Dia juga membangun Carnegie Hall di New York, salah satu panggung konser paling bergengsi di planet ini. Andrew Carnegie tidak hanya membangun kerajaan baja, dia membangun pilar-pilar pengetahuan, seni, dan pendidikan yang terus memberi manfaat bagi jutaan orang, bahkan seabad setelah kematiannya. Jadi, siapa sebenarnya Andrew Carnegie ini? Hidupnya penuh paradoks kan? Dia adalah kapitalis yang kadang kejam, tapi juga seorang dermawan yang luar biasa. Dia imigran melarat yang menjadi simbol American Dream. Dia mengumpulkan harta tak terhingga dengan menekan upah buruh, lalu menghabiskan harta itu untuk memberdayakan generasi buruh berikutnya. Kisah Carnegie mengajarkan kita tentang kekuatan ambisi, visi, dan tanggung jawab moral yang datang bersama kesuksesan. Dia membuktikan bahwa warisan sejati seseorang tidak diukur dari berapa banyak uang yang dia kumpulkan, tapi dari seberapa besar manfaat yang dia berikan kepada dunia. Pertanyaannya untuk kita renungkan, warisan Carnegie mana yang menurutmu lebih penting? Kerajaan baja yang ia bangun, atau ribuan perpustakaan dan universitas yang ia tinggalkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka kisah-kisah yang menantang seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe untuk konten-konten berikutnya. Sampai jumpa!